Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita, Ustadz Yusuf Solihin SPDI, masih membawakan kitab Bulughul Maram. Pada kesempatan kali ini akan mengangkat tema air, suci atau bersih. Kajian ini diselenggarakan setiap hari Kamis mulai pukul 4 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai dari Masjid At-Tauhid yang beralamat di Komplek Radio Roja Darussalam, Jalan PAK Abdurrahim nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhol masykurah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, kenikmatan, taufik serta hidayahnya, sehingga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan untuk kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menuntut ilmu agama. Di mana kata Rasulullah SAW, menuntut agama, ilmu agama itu merupakan kewajiban atas setiap muslim, baik laki-laki ataupun wanita. Mudah-mudahan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan ilmu dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dengan keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa menapaki sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Bulughul Maram, yang pada pertemuan yang lalu kita telah membahas yang berkaitan dengan air dan binatang dan air, yang sampai kepada hadis yang ke-11. Kita ulangi sebentar karena kita belum membahas tentang faidah-faidah dari hadis yang ke-11 ini. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa arabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahu an-nasu fanahahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma qada bawlahu amara an-nabiyyu bidhanubin min ma'in fa uhriqa alaihi, muttafaqun alaihi. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, pernah suatu ketika datang seorang badui ke masjid Nabi SAW, kemudian dia masuk ke masjid dan mencari pojokan masjid, kemudian dia kencing di pojokan masjid tersebut, sehingga para sahabat merasa jengkel dengan perbuatan tersebut. Hampir-hampir Arabi tersebut, badui tersebut dimarahi ataupun dipukul oleh sahabat. Fanahumun Nabi, dan hal tersebut dilarang oleh Nabi SAW. Ketika orang badui tersebut setelah selesai dari kencingnya, kemudian Nabi SAW meminta untuk didatangkan satu ember air dan kemudian disiramkan ke dalam bekas kencing tersebut. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh seluruh ahlu hadis. Nah, kemarin kita telah menjelaskan tentang makna hadis ini, dan kita akan melanjutkan dengan min fawaidi hadal hadis, yaitu faidah-faidah dari hadis ini. Faidah-faidah atau manfaat atau mutiara dari hadis ini,
sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, yang pertama adalah jahalatul a'rabi wa annahum ahlul jahli. Ya. Kejahilan orang-orang Badui, dan orang-orang Badui, orang-orang pedalaman, bahkan disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kejahilan. Banyak di antara mereka yang belum mengenal ilmu, yang belum mengenal agama, maka dikatakan sebagai orang jahil. Bahkan walaupun ya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, walaupun orang itu sangat faham dengan kehidupan dunia, faham dengan ilmu tentang dunia, tapi dia tidak faham dengan ilmu agama, maka tetaplah dikatakan sebagai orang jahil. Bahasa kasarnya bodoh. Ya. Dia faham masalah dunia, tapi masalah agama tidak paham, maka dikatakan bodoh. Kenapa? Karena sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat, yang bermanfaat untuk kita adalah yang berkaitan dengan agama. Seorang dalam pembahasan dunia dia tidak faham, ilmu-ilmu dunia dia tidak faham, tapi agamanya bagus, maka dikatakan sebagai orang yang cerdas. Ya. Para sahabat Nabi SAW, mereka ya, tidak menyandang gelar S1, S2, doktor ataupun profesor. Mereka tidak menyandang gelar tersebut, tapi mereka dikatakan sebagai orang yang cerdas, orang yang alim. Ya. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, ya, ilmu yang paling bagus, ilmu yang mulia, ilmu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ilmu agama. Al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah wa siwa dzalika masyghalah. Ilmu adalah apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an. Ilmu adalah apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Dan ilmu adalah apa yang diucapkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in di dalam asar-asar mereka. Kenapa ini yang disebut dengan ilmu? Karena hakikat ilmu adalah menjadikan orang itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menjadikan seorang hamba takut kepada Allah. Ilmu yang menjadikan seorang hamba itu takut dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka orang-orang yang mereka itu hebat di dalam urusan dunia, tapi mereka dalam masalah agamanya mereka lemah atau bahkan tidak faham, maka lebih tepatnya mereka masih dikatakan sebagai orang yang jahil. Ya, ini sebagaimana ucapan Nabi SAW, jaa a'rabi, jaa orang Badui yang mereka disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang jahil. Ini faedah yang pertama. Sehingga kalau mereka mau dikatakan sebagai orang yang tidak jahil, maka harus belajar. Ya. Kalau mereka tidak mau dikatakan sebagai orang yang bodoh, maka harus belajar. Ya. Seorang yang hidup di zamannya Nabi, ya, pamannya Nabi, yang disebut dengan Abu Jahal. Ya. Siapa itu? Dia adalah orang yang terkenal di zamannya, di masyarakatnya terkenal. Nama aslinya adalah Amr, ya, atau Hakim atau Hakam.
yaitu orang-orang yaitu adalah orang yang dijadikan tempat dimintai pendapat. Ya, orang yang dijadikan tempat untuk dimintai pendapat dalam urusan dunia. Terkenal, namanya harum di tengah-tengah masyarakat mereka. Tapi justru Nabi memanggilnya dengan Abu Jahal. Kenapa? Karena dia hebat dalam urusan dunia, tapi dia tidak mau tunduk akalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara faedah dari hadis ini adalah annahu yajibu tathhiri ardil masjid. Diwajibkan untuk kita membersihkan masjid. Diwajibkan untuk kita untuk membersihkan masjid. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara an yuraqa alaihi dhanubun min ma. Karena Nabi memerintahkan untuk menyiram air di tempat yang najis. Artinya masjid itu harus dibersihkan dari kotoran-kotoran. Kenapa masjid harus dibersihkan? Harus disapu, dipel, dibersihkan dari najisnya, karena masjid itu adalah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, masjid itu rumah Allah. Dimanapun itu masjidnya, maka harus dimuliakan, harus dibersihkan. Ada najis-najis dibuang. Ya. Kalau kita mau memuliakan Allah, maka kita pun harus memuliakan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini faedah yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, faedah ketiga dari hadis ini adalah tahrimul bauli fil masjid. Ya. Diharamkan membuang kotoran atau kencing di masjid. Diharamkan kencing di masjid. Ya. Diharamkan untuk buang kotoran atau kencing di masjid. Li'anna an-nabiyya lam yunkir inkar sahabah ala arabi innama qala la tazramuhu. Ketika para sahabat Nabi SAW itu marah karena ada orang Badui yang datang tiba-tiba kencing di pojokan masjid, Nabi tidak marah kepada para sahabat. Para sahabat marah, para sahabat jengkel, Nabi tidak marah kepada para sahabat. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh sahabat itu betul. Ya. Marah ketika rumah Allah itu dihinakan. Marah ketika syariat Allah dihinakan. Marah ketika syariat Allah itu direndahkan. Ini marah yang betul. Ya. Justru apabila ada orang yang dia tidak marah ketika syariat Allah dihinakan, ketika rumah Allah dihinakan, dipertanyakan keimanannya. Ya. Masjid dihancurkan, dia malah ketawa senang. Ya. Ada masjid dihancurkan, beramai-ramai senang. Ini hatinya di mana? Imannya di mana? Padahal masjid adalah tempat ibadah. Tempat ibadah dihancurkan, dia senang. Seharusnya sedih. Ya, karena masjid itu adalah tempat yang digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud, berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang marah ketika rumah Allah dihancurkan, ketika rumah Allah dihinakan, ini adalah marah yang benar. Dan Rasulullah SAW itu tidak memarahi para sahabat, tidak menyalahkan sahabat marahnya. Tapi yang Nabi larang adalah ketika akan menyakiti orang yang kencing tadi. Marah boleh, tapi kita harus tahu apakah orang itu yang layak untuk dimarah, untuk disakiti atau tidak. Ya. Kalau hal sakit menyakiti, luka melukai, ini ada aturannya. Tapi kalau marah, ini boleh, bahkan
wajib. Ya. Tapi kalau mau menghancurkan, menzalimi, menyakiti, ya ini ada aturan-aturan ya di dalam agama Islam. Kemudian yang keempat, ya, faedah dari hadis ini adalah wujubul mubadarati bi inkaril munkar. Kewajiban untuk cepat respeknya ketika melihat kemungkaran terjadi. Ya, kita harus cepat respek ketika melihat kemungkaran itu ada. Walaupun dalam hal mengatasi kemungkaran itu ada tingkatannya juga, ada aturannya. Ya. Kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Apabila kalian melihat kemungkaran terjadi, maka ubahlah dengan tangan kalian. Ya. Apabila kita melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan kalian, kata Nabi. Tapi siapakah yang dimaksud dengan mengubah dengan tangannya? Ya. Maka tafsir yang benar, orang yang memiliki wewenang. Ya. Orang yang berhak untuk merubah kemungkaran adalah orang yang berwenang untuk merubah kemungkaran tersebut. Kalau kemungkaran itu terjadi di rumah tangga, siapa yang berwenang? Kepala rumah tangga, ayah, ibu, adik, kakak, ya, mereka yang berwenang. Yang terutama adalah bapaknya atau ibunya. Kalau di sebuah lingkungan, ya, dalam satu RT, siapakah yang lebih berhak untuk merubah kemungkaran? Pak RT. Naik lagi Pak RW. Ya, naik lagi camat. Naik lagi gubernur atau bupati. Ya, mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan tangan. Artinya mereka yang memiliki jabatan, yang mampu mencegah secara tidak ada kekerasan ataupun tidak ada balas dendam. Tapi kalau yang melakukan menghentikan kemungkaran itu siapa saja, orang-orang yang tidak memiliki wewenang, akhirnya yang terjadi adalah kekacauan. Ya, ada sebuah pesta, itu merupakan ada kemungkaran di situ. Kemudian masyarakat beramai-ramai ataupun ada beberapa orang, 5 orang merubah kemungkaran tersebut. Yang ada adalah perang, ya. Yang ada adalah saling lempar. Tapi kalau yang menghentikan itu adalah pihak yang berwenang, maka mereka, ya, harus melakukannya. Yang pertama, ubahlah kemungkaran dengan tangannya. Ini adalah haknya pihak yang berwenang, itu penguasa. Kemudian, fa illam yastati' fa bi lisanihi. Kalau dia tidak mampu dengan tangannya, fa bi lisanihi, dengan lisannya, yaitu dengan cara menasehati. Ya, menasehati. Jangan dilakukan, jangan kau lakukan. Ya. Ketika kita melihat kemungkaran, siapakah orang-orang yang berhak, yang lebih berhak untuk menasehati? Jawabannya adalah orang alim, ulama, yang mereka mengerti aturan-aturan agama. Ya, mereka yang menjelaskan. Ya. Dan yang ketiga adalah fa illam yastati' fa biqalbihi. Apabila tidak bisa merubah dengan tangannya, tidak bisa merubah dengan lisannya, maka robahlah dengan hatinya. Artinya kita tidak ridho dengan kemungkaran tersebut. Hati kita membenci kemungkaran tersebut, walaupun kita tidak mampu merubah kemungkaran tersebut. Diamnya kita bukan karena setuju, tapi diamnya kita menunjukkan kebencian kita dengan kemungkaran tersebut. Ya. Nah, ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang berhak untuk mengubah atau mencegah kemungkaran tersebut adalah Rasulullah.
Kalau sahabat yang mencegah dan itu dibiarkan oleh Rasulullah, maka yang terjadi adalah duel. Orang lagi kencing, kemudian di stop dengan paksa, akhirnya ngamuk orang yang lagi kencing tersebut. Ya, maka ketika Rasulullah yang menjelaskan, ya, karena beliau adalah orang yang berkuasa di situ, ya mereka atau dia itu nurut, bahkan merasa senang dengan yang ucapan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi dalam hal mengingkari kemungkaran itu harus dilihat kemungkarannya. Ya, harus dilihat jenis kemungkarannya. Kalau seandainya kita merubah kemungkaran dan dengan cara kita merubah itu tidak ada kemungkaran yang lebih besar, maka kita cegah. Tapi kalau ada kita melihat sebuah kemungkaran, kita rubah kemungkaran tersebut, ternyata akan terjadi kemungkaran yang lebih besar, maka hendaknya kita tidak rubah. Ya, maka hendaknya kita tidak rubah. Kenapa? Karena kalau kita nasihati mereka, kalau kita cegah mereka, maka mereka akan melakukan kemungkaran yang lebih besar. Ya. Apa contohnya? Wallahu ta'ala alam, salah satu contohnya bisa jadi adalah merokok. Ada orang yang kecanduan rokok. Ya. Ada orang yang kecanduan rokok. Dan dia belum mengenal agama. Ya. Kalau dia mengenal agama, enak. Ya, diajak diskusi. Tapi dia belum mengenal agama. Kemudian dia merokok di depan kita. Apakah kita langsung memarahinya secara langsung? Jawabnya tidak. Ya, bisa jadi menunggu rokoknya selesai, kemudian kita ajak diskusi, ajak ngobrol. Kita sampaikan bahwasanya ini adalah sesuatu yang dibenci. Ya, rokok itu merupakan sesuatu yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena baunya satu, kemudian yang lainnya adalah karena mudaratnya. Ya, karena mudaratnya yang besar. Ada sebuah kisah, ada seorang syekh, ya, ada seorang syekh yang dia itu melihat seseorang, ya, dia melihat seseorang ketika jalan, ya dia orang perokok, ketika dia jalan, kemudian rokoknya jatuh. Ya, ketika sedang jalan, rokoknya jatuh. Kemudian syekh tersebut mengabarkan kepada orang tadi, ya fulan, rokokmu jatuh. Ya fulan, rokokmu jatuh. Kemudian ketika dilihat oleh temannya, syekh tersebut, ya, temannya mengatakan, rokok itu kan sesuatu yang diharamkan. Kenapa kamu kabari dia kalau rokoknya itu jatuh? Tentunya ketika dia rokoknya jatuh, rokoknya hilang, dia kan tidak ngerokok. Ya, dia nggak ngerokok. Tapi bagaimana jawaban syekh tersebut? Ya, syekh mengatakan, saya takut ketika dia rokoknya hilang, maka dia akan menggunakan duit yang seharusnya dia kasihkan kepada anak dan istrinya, dia gunakan untuk beli rokok lagi. Ya, ini bagaimana luar biasa seorang alim ketika memikirkan sesuatu, nah ini pikirannya panjang, pikirannya jauh, ya. Tidak sesempit kita, ya, tidak sesempit orang-orang yang baru belajar. Kemudian kisah yang lainnya, ya kisah yang lainnya adalah yang terjadi pada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika daerahnya itu telah dikuasai oleh orang-orang Tatar, ya, telah dikuasai oleh orang-orang Tatar. Maka beliau melihat ada pasukan Tatar, ya, atau orang yang mengikuti orang-orang Tatar itu mabuk-mabukan, ya, mabuk-mabukan dilihat oleh Ibnu Taimiyah dan muridnya. Lantas dibiarkan saja oleh Ibnu Taimiyah, dibiarkan. Kemudian murid-muridnya bertanya, wahai Syekh, kenapa kamu tidak cegah mereka dari perbuatan kemungkaran?
Ya. Kenapa engkau tidak cegah dia dari mabuk-mabukan? Maka beliau menjawab, bisa saja saya cegah mabuk-mabukannya, tapi saya takut ketika dia dicegah, dia akan membawa kemungkaran yang lebih besar, ya. Dia beli lagi ataupun dia ya melakukan kezaliman terhadap kaum muslimin yang ada di tempat yang lainnya. Ya. Ini. Jadi wujubul mubadarati bi ingkaril munkar. Kewajiban kita untuk respek cepat dalam mengatasi kemungkaran, tapi harus dilihat dulu ya. Apakah dengan cara kita mencegah kemungkaran tersebut akan terjadi kemungkaran yang lebih besar ataupun tidak. Tapi kalau ketika kita cegah dan tidak terjadi kemungkaran yang lebih besar, maka kita boleh untuk mencegah kemungkaran tersebut. Tapi kalau tidak, ya kalau akan terjadi kemungkaran yang lebih besar, lebih baik kita diamkan ya dan kita ingkari dengan hati. Kemudian yang kelima, di antara faedah dari hadis ini adalah husnu riayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil ummah. Wa dzalika annahu naha as-sahabata an yazjaru al-a'rabi lima yatarattab ala qiyamihi min baulihi minal madar. Bagusnya cara pendidikannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagusnya cara pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat untuk menghardik orang tersebut. Ya. Karena di situ ada maslahat. Ya. Karena di situ ada maslahat. Ketika sahabat itu, ya, ini kisahnya adalah orang Badui itu sudah datang dan lagi kencing. Ya. Sedang kencing di pojokan masjid. Ya. Kemudian sahabat akan memutus kencingnya. Ya, orang yang kencing kemudian mau dimarahi. Otomatis ketika dia dimarahi, apa yang terjadi? Ya. Yang terjadi bisa jadi adalah dia memutuskan kencingnya, yang itu akan membawa kemudaratan kesehatan dirinya ataupun akan terjadi najis yang bercecer di tempat yang banyak. Ya. Orang yang lagi kencing kemudian disuruh berhenti, memanolak. Ya. Ini menyakitkan dan akan membawa penyakit. Ya. Atau kalau tidak, maka kemudian dia tahan, ya, dia tahan, maka akan tercecer ke najisnya akan tercecer ke tempat-tempat sekitarannya. Atau kalau tidak, maka dia akan ya membuka auratnya. Akan terbuka auratnya dan dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi ketika Nabi SAW membiarkan orang tersebut, ya, membiarkan orang tersebut sampai selesai, maka ini ada maslahatnya. Apa maslahatnya? Yang pertama, ya, dia tuntas dalam kencingnya sehingga tidak menimbulkan penyakit. Yang kedua, najisnya hanya di tempat itu saja, tidak tercecer di tempat-tempat yang lainnya. Dan yang ketiga, dia bisa menjaga auratnya supaya tidak tampak di hadapan para sahabat yang ada di sekitaran tersebut. Ya, ini bagusnya Nabi SAW dalam mendidik para sahabat. Ya. Coba kalau dengan langsung dicegah, langsung berhentikan, nah ini mudaratnya lebih besar. Kemudian yang keenam, faedah dari hadis ini adalah annal arda la tudhar illa bil ma. Sesungguhnya tanah itu tidak langsung suci ketika bersentuhan dengan sesuatu yang najis. Sesuatu yang najis masuk ke tanah, ya, maka tidak langsung menjadi suci ketika terkena tanah. Walaupun tanah itu sifatnya adalah mensucikan.
Ya, tanah itu sifatnya mensucikan. Tapi ketika terkena najis, maka bisa jadi tanah tersebut itu menjadi ternajisi. Bisa hilang ya najis tersebut apabila dibiarkan dalam beberapa saat, 2 hari, 3 hari. Ketika aromanya hilang, ya, maka kembali lagi menjadi suci. Tapi membutuhkan waktu yang lama. Ya. Maka Nabi SAW minta untuk dibawakan air, ya, dibawakan air, kemudian disiram dengan menggunakan air, maka langsung suci. Ya. Ini anal arda la tuthhar illa bil ma. Ya. Bumi ataupun tanah itu tidak suci kecuali tidak suci secara langsung kecuali apabila disiram dengan menggunakan air. Dan air merupakan alat suci yang paling utama. Ya, air merupakan alat suci yang paling utama ya di dalam menghilangkan najis. Kemudian yang ketujuh, di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah anna tadhiral masajid minan najasat fardu kifayatin. Ya. Membersihkan masjid dari najis ini hukumnya fardu kifayah. Ya. Mensucikan masjid dari najis, dari kotoran, hukumnya adalah fardu kifayah. Apa yang dimaksud dengan fardu kifayah? Yang dimaksud dengan fardu kifayah adalah apabila telah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka gugurlah kewajiban atas yang lainnya. Ini dimaksud dengan fardu kifayah. Berbeda dengan fardu ain. Ya, fardu ain adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap individu. Ya, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap individu. Contohnya sholat, puasa. Nah, ini fardu ain, tidak bisa diwakilkan dengan orang lain. Ya, ada orang yang lagi sibuk, masya Allah, lagi sibuk, ya, akhirnya ngomong sama temannya, mas, aku nitip sholatnya. Akhi, aku nitip sholat. Ngapu? Aku masih sibuk, banyak gawe. Tidak bisa. Ya, tidak bisa dititipkan. Puasa Ramadan, ya, ngomong sama keluarganya, Bu, aku nitip puasa ya, karena aku lagi sibuk, tidak bisa puasa, ya, karena butuh tenaga yang kuat. Ini namanya fardu ain, tidak bisa diwakilkan. Ya, menuntut ilmu juga fardu ain, bukan fardu kifayah. Ilmu agama, menuntut ilmu agama itu fardu ain, yang setiap orang wajib memilikinya, terutama dalam masalah yang sifatnya fardu ain. Ya. Seperti salat, zakat, salat, puasa, ilmu tentang persolatan, ilmu tentang air yang najis ataupun yang tidak najis. Ini sifatnya fardu ain. Ya. Karena ini berhubungan dengan ibadah yang sifatnya fardu ain. Tapi kalau ilmu itu yang sifatnya bukan fardu ain, maka baru hukumnya fardu kifayah. Seperti apa? Ya, seperti ilmu faraid. Ya, ilmu faraid itu adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum warisan. Maka setiap orang tidak wajib untuk mempelajarinya. Kalau sudah ada sebagian yang bisa ya tentang ilmu tersebut, pembagian-pembagiannya, maka gugurlah kewajiban atas yang lainnya. Tapi kalau tidak ada sama sekali, ya semuanya berdosa. Ya, seperti contoh yang lainnya adalah hukum melaksanakan penyelenggaraan jenazah. Ya, itu hukumnya fardu ain. Artinya tidak semua wajib orang mengilmuinya. Tapi kalau tidak ada yang bisa, ya, tidak ada yang bisa, maka semuanya berdosa. Ya. Apabila tidak ada di kampung itu tidak ada yang bisa, ya, sehingga mereka menguburkan hanya dikubur saja seperti menguburkan bangkai,
maka mereka semuanya ya yang ada di daerah tersebut berdosa. Kemudian yang kedelapan, adalah annahu yanbaghi liman ankar munkar an yubayyina sabab. Bagi orang-orang yang mau menghilangkan kemungkaran, ya, bagi orang-orang yang mau menghilangkan kemungkaran atau menyampaikan menolak kemungkaran, dia harus bisa menjelaskan sebab dia melakukannya. Harus menjelaskan. Seseorang mengatakan ini salah, ini keliru. Ketika dia bisa menyalahkan, maka dia harus bisa memberikan solusi. Ya. Harus bisa memberikan solusi. Jangan hanya bisanya dikte, salah, ini salah, ini salah, ini salah. Ketika ditanya solusinya bagaimana? Ya saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Ini berarti dia ya tidak benar dalam menjelaskan kemungkaran. Kalau dia tidak bisa, tidak mengetahui solusinya, lebih baik diam. Ya, lebih baik diam. Sampaikan kepada orang lain yang tahu solusinya, atau bertanya dulu kepada orang lain yang tahu solusinya. Baru dia mencegah kemungkaran tersebut. Jangan hanya bisanya menyalahkan, tapi tidak bisa memberikan solusi. Dan Nabi SAW ini beliau praktekkan ketika beliau melarang ya, atau menasihati orang Badui tersebut. Ya, beliau mengatakan sesungguhnya masjid ini ya tidak dibenarkan untuk diberikan kotoran. Ya, karena masjid ini adalah tempat untuk berzikir, ibadah, dan membaca Al-Quran. Ya. Jadi orang yang mendengarnya dia paham bahwasanya masjid itu tidak boleh dijadikan tempat untuk membuang najis. Ini yang ke-8. Kemudian yang selanjutnya, annahu yajibu 'alal insani an yanzila kulla insan manzilatahu. Wajib kepada seseorang dia memuliakan seseorang sesuai dengan kadarnya. Wajib untuk kita semuanya ya, menempatkan seseorang sesuai dengan kadarnya. Ya. Ketika dia itu adalah orang yang alim, maka ketika kita berbicara dengannya berbeda dengan ketika kita berbicara dengan sahabat kita, teman-teman kita. Berbeda dengan ketika kita berbicara dengan bawahan kita. Ya. Tidak disamakan semuanya. Ngomong dengan orang yang alim sama dengan ngomong kepada bawahannya. Kamu sini. Ya. Ini berarti adabnya dia tidak punya. Maka seorang Islam, ya orang Muslim, ketika dia itu menjalankan Islam, maka harus menjalankan adab. Dia belajar akidah dan dia pun harus belajar adab ataupun akhlak. Karena Nabi SAW diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan agama Islam yang diawali dengan akidah dan akhlak. Ya, Nabi SAW mengajarkan kepada mereka orang-orang kafir Quraisy tentang akidah dan beliau pun memberikan contoh dengan bentuk akhlak beliau. Ya, maka kita harus punya adab dan akhlak. Ketika kita berbicara dengan orang atasan kita, ketika kita berbicara dengan orang lain, ketika kita berbicara dengan orang-orang yang masih awam, maka harus memiliki tempat masing-masing. Sebuah pepatah mengatakan likulli maqamin maqalun. Ya. Setiap tempat itu memiliki bahasa tersendiri. Ya, setiap tempat itu memiliki
bahasa tersendiri yang itu harus kita gunakan. Ya. Ketika berbicara dengan orang intelek, bahasanya lain. Ketika berbicara dengan masyarakat tukang becak, ya lain. Jangan ngomong dengan orang tukang becak sebagaimana kita ngomong dengan ya profesor. Tidak paham dia. Ya. Inilah diantara faedah-faedah dari hadis yang kita bacakan ya tentang orang Badui yang datang ke masjid kemudian kencing di dalam masjid. Kemudian kita lanjutkan hadis yang ke-12. Kita lanjutkan kepada hadis yang ke-12. Qala al-muallif rahimahullah taala wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maitatani wa damani fa ammal maitatani fal jaradu wal hut wa ammad damani fattihalu wal kabid akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fi dha'fun. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar nama aslinya adalah Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Umar beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uhillat lana maitatani wa damani, dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Ya. Dihalalkan untuk kita, artinya dihalalkan untuk umat Islam. Dua bangkai dan dua jenis darah. Fa ammal maitatani, adapun dua bangkai yang dihalalkan untuk umat Islam adalah fal jaradu wal hut, yaitu belalang dan ikan. Ya. Belalang dan ikan. Hut itu ikan paus. Ya, hut itu ikan paus. Belalai dan ikan paus. Atau hut ini juga dikatakan untuk semua jenis ikan. Wa ammad damani, adapun dua darah, dua jenis darah yang dihalalkan untuk agama Islam ini adalah at-tihalu wal kabid, yaitu limpa dan hati. Ya. Limpa dan hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Ya, walaupun di sini Ibnu Hajar menyebutkan bahwasanya di dalam hadis ini ada kelemahan. Kemudian yang selanjutnya adalah qauluhu uhillat lana maitatani. Ucapan penulis dihalalkan untuk kami dua bangkai. Pertanyaannya, kalau di dalam hadis atau di dalam agama Islam ini disebutkan dihalalkan untuk kita, untuk kami, siapa yang menghalalkan? Ya. Pertanyaan siapa yang menghalalkan? Jawabannya yang menghalalkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada sebuah hadis mengatakan nuhina, kami dilarang, siapa yang melarang? Yang melarang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syariat ini ya, yang menurunkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menghalalkan dan mengharamkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dihalalkan untuk kami dua bangkai. Ya. Yang pertama adalah jarad, belalang. Ya. Kenapa belalang itu ya, belalang itu dihalalkan? Ya. Halal itu binatang belalang itu dihalalkan
Karena disebutkan oleh para ulama, karena belalang itu adalah binatang yang tidak memiliki darah. Binatang yang tidak memiliki darah merah ini dihalalkan. Kenapa? Karena bangkainya itu ya bersih, tidak kotor. Ya. Kalau bangkainya itu binatang yang berdarah merah, maka ya aromanya sangat bau dan dia itu kotor. Tapi kalau belalang ini dia memiliki darah yang bukan merah, maka dihalalkan ya kita untuk memakannya. Belalang itu suci dan bangkainya pun suci. Ya, belalang itu adalah sesuatu yang suci, ya, belalang binatang yang suci dan bangkainya pun suci. Kemudian hut itu ikan paus. Ya, di sini disebutkan ikan paus. Apakah khusus ikan paus yang dihalalkan? Jawabannya tidak. Tapi semua jenis ikan. Ya, yang dihalalkan adalah semua jenis ikan. Sebagaimana hadis di awal ya, di awal pelajaran kita, yaitu ya, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang hukum air laut, beliau menjawab ya, al-hillu ma'uhu wa hillu tahuru ma'uhu wa hillu maitatu. Airnya suci dan binatang bangkai-bangkainya itu tidak najis ataupun halal. Ya. Maka walaupun di sini disebut hut ya, suatu nama untuk jenis ikan, tapi ya dia itu mewakili jenis daripada ikan. Ya, mewakili jenis ikan, maka semua ikan itu memiliki hukum yang sama, yaitu halal. Semua jenis binatang laut, walaupun fisiknya itu seperti manusia. Ya. Yang kita jelaskan, walaupun fisiknya seperti manusia, ya, walaupun fisiknya itu seperti babi, walaupun namanya adalah nama seperti nama binatang darat, anjing, ya, maka walaupun itu memiliki kesamaan nama, tapi tempatnya itu di laut, maka hukumnya adalah halal. Ya, ikan paus halal, kuda laut halal, anjing laut halal, ya, ikan hiu halal, ya, walaupun dia itu suka memakan ya benda-benda ataupun memangsa, hukumnya halal. Kemudian wa amad damani, adapun kedua darah yang dihalalkan adalah at-tihal, itu limpa. Apa itu limpa? Ya, limpa adalah suatu bagian anggota tubuh makhluk, ya, binatang ataupun manusia, ya, yang dia itu nempel di lambung, ya, dan dia itu berjenis merah, dan di dalamnya itu ada darahnya. Walaupun ada darahnya, ya, tapi dia dihalalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah kabid. Di antara jenis darah yang dihalalkan adalah kabid. Apa itu kabid? Ya. Dalam bahasa Arab ada kesalahan pengartian terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Di dalam bahasa Indonesia, hati itu banyak yang mengucapkan bahasa Arab adalah qalbun. Padahal kalau secara belajar bahasa Arab, ya, qalbun itu artinya jantung. Dan hati itu artinya adalah kabid. Ya. Ini apa namanya? Ketika menerjemahkan itu ada kekeliruan dari awal, bahkan kekeliruan itu sudah menjadi masyhur, ya, di kalangan masyarakat. Ya. Hati dalam bahasa Arab adalah kabid. Makanya ya, yang dihalalkan oleh Rasulullah SAW itu adalah hati. Pertanyaan, apakah jantung itu juga halal? Disebutkan oleh para ulama, jantung itu pun sama halal, ya, bukan haram. Walaupun di dalamnya itu
tempat peredaran darah. Ya. Tempat peredaran darah ya disebut oleh Syekh Utsaimin, ya, walaupun dia itu adalah tempat peredaran darah dan terkadang itu ada darah sisa di situ, ya, itu adalah sesuatu yang dihalalkan, dan darah sedikit yang tersimpan di dalam jantung tersebut itu adalah darah yang dimaafkan. Jadi, dimaafkan dan boleh untuk dikonsumsi. Yang dilarang adalah jenis darah asli. Ya, jenis darah asli. Ada orang motong sapi, motong kambing, kemudian darahnya ditampung di ember sampai mengental, kalau sudah kental digoreng. Ya, ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ya, kebiasaan orang jahiliyah. Bahkan orang-orang jahiliyah lebih parahnya, ya, bukan hanya makan darah, tapi di antara mereka kalau musim panas, mereka tidak dapat air, ya, apa yang mereka lakukan? Dia motong urat nadinya unta, kemudian disedot, diminum. Ya, ya, orang-orang terdahulu, orang-orang zaman dahulu, ya, yang mereka itu belum mengenal agama Islam. Kemudian apa di antara faidah yang dapat kita ambil dari hadis ini? Di antara faidahnya yang disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, yang pertama adalah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yamliku an yuhallil au yuharrim illa biidznillah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki wewenang untuk menghalalkan atau mengharamkan kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beliau adalah seorang rasul, utusan untuk mengajarkan agama Islam kepada manusia, tapi hak menghalalkan atau mengharamkan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW itu hanya menyampaikan, wa ma alaina illal balagh. Kamu tidak memiliki sesuatu kecuali hanya menyampaikan. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Walihada, oleh karenanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, melarang orang yang makan bawang itu mendekat-dekat ke masjid, para sahabat bertanya. Ya, sahabat bertanya, ya, yang mengharamkan itu siapa? Hurrimta. Apakah kamu yang melarang, mengharamkan, ataukah kamu yang mengharamkan? Ya. Maka beliau menjawab, innahu laisa li tahrimun ma ahallallah. Ya. Innahu laisa li tahrimun ma ahallallah walakinnaha syajaratun akrahu rihaha. Sesungguhnya saya tidak memiliki wewenang untuk mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesungguhnya aku tidak memiliki wewenang untuk menghalalkan sesuatu, untuk mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sesungguhnya bawang itu, ya, adalah sebuah pohon, sebuah batang yang memiliki aroma yang tidak sedap. Ya, aroma yang tidak sedap. Ya. Adapun masalah penghalalan dan pengharaman itu adalah wewenang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika Rasulullah SAW itu ditanya oleh para sahabat, ya, ditanya oleh para sahabat, ketika Rasulullah itu belum tahu apakah itu dihalalkan atau diharamkan, Rasulullah diam. Ketika tahu jawabannya, baru beliau langsung menyampaikan hukumnya, ya, atau menyampaikan informasi, karena beliau belum tahu. Ya, bagaimana ketika Nabi SAW itu ditanya tentang ruh, yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang ruh. Nabi tidak langsung menjawab, tapi nunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak langsung ngomong. Kenapa? Karena jawaban yang baik adalah jawaban yang didasari dengan ilmu. Jawaban yang tidak didasari dengan ilmu
maka akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah husnu ta'limi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ilqa'il khitab. Baiknya pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan informasi kepada para sahabat. Yaitu beliau menggunakan metode, beliau menyampaikan secara global, kemudian setelahnya beliau rincikan. Ya. Beliau menyampaikan sesuatu yang global, kemudian setelahnya beliau rincikan dari sesuatu yang global tersebut. Ya, pertamanya Nabi mengatakan, ya, uhillat lana ad-daman maitatani wa damani. Dihalalkan untuk kita 2 jenis bangkai dan 2 jenis darah. Kenapa Rasulullah SAW menggunakan metode seperti ini? Ya. Beliau menyampaikan metode seperti ini supaya mempersiapkan konsentrasi dari orang-orang yang mendengarnya. Ya. Orang-orang yang mendengarnya ketika Nabi mengatakan dihalalkan untuk kita 2 bangkai dan 2 darah, maka akan memperhatikan benar-benar konsentrasi terhadap apa yang akan diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan hadis-hadis Rasulullah SAW menggunakan metode seperti ini banyak. Ya. Ini banyak. Naam. Kemudian yang ketiga, ya, di antara faedah yang kita ambil yang ketiga adalah annal jarada maitatuhu halalun wa hadza idza sara bi fi'li adami fala syakka fi dzalika. Bahwasanya binatang yang namanya belalang itu suci dan bangkainya adalah halal. Ya, bangkainya itu halal, dibolehkan dimakan. Ya. Hal ini terjadi bahkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Tapi apakah kehalalan ini sifatnya mutlak? Kita harus makan harus makan belalang? Jawabannya tidak. Ya. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, ya, di antara binatang yang halal itu adalah belalang, apakah menunjukkan kita harus makan belalang? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika memerintahkan kita untuk makan dan minum, Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat. Yang pertama adalah halalan thayyiba. Halal dan baik. Halal oke. Tapi ketika itu tidak baik untuk kita atau memang tidak terbiasa untuk kita, maka tidak wajib kita untuk makan belalang. Tidak wajib. Contoh yang lainnya. Ya, contoh yang lainnya adalah hukum memakan dhab. Binatang seperti biawak. Ya, binatang seperti biawak yang ada di padang pasir. Ya. Ketika Rasulullah SAW itu ditanya tentang hukum makan dhab, ya, beliau mengatakan sesungguhnya itu bukan makanan daerahku. Ya. Sesungguhnya dhab itu bukan makanan penduduk daerahku. Artinya fa ini akrahu, sesungguhnya aku tidak suka, aku membenci. Ya. Fa ini akranakulah, aku membenci untuk makannya. Ya, dhab itu bukan makanan daerahku dan aku tidak suka untuk makannya. Tapi di samping Rasulullah itu ada Khalid bin Walid. Ya. Di samping Rasulullah SAW itu ada Khalid bin Walid, dan Khalid bin Walid beliau, ya, selera dan makan banyak dhab. Dia sambil makan. Ya. Rasulullah dikasih tahu sesungguhnya dagingnya ada daging biawak. Ya. Kemudian Rasulullah tidak mau makan. Tapi ketika melihat Khalid makan, Nabi tidak mencegah. Ya.
Nabi tidak mencegah. Artinya bagi orang yang terbiasa makan makanan tersebut diperbolehkan, tapi bagi orang yang tidak selera atau tidak suka, maka kita dibolehkan untuk meninggalkan. Walaupun sifatnya halal, tapi tidak mencela makanan. Ya, tidak mencela makanan. Walaupun dia itu tidak suka atau dia tidak terbiasa makan makanan tersebut, ya, kita tetap tidak boleh mencela makanan. Karena Nabi SAW itu disebut oleh para sahabat, ma'aban Nabi SAW ta'aman qat. Nabi SAW itu tidak pernah menghina makanan sama sekali. Kalau mau beliau makan, kalau tidak mau beliau tinggalkan. Ya, ini adab seorang muslim terhadap makanan. Ya. Walaupun belalang ini sesuatu yang dihalalkan, tapi kita tidak wajib untuk memakan belalang. Kemudian selanjutnya, yang keempat, ya, faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah anna jami'a hayawanatil bahri halalun. Ya. Sesungguhnya semua binatang laut itu hukumnya halal. Semua binatang laut hukumnya halal. Ya. Walaupun namanya sama dengan binatang yang diharamkan di daratan, ya, tapi kalau itu adalah binatang laut itu dihalalkan, ya, semuanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum shaydul bahri wa ta'amuhu." Dihalalkan untuk kalian shaydul bahri, yaitu binatang-binatang yang dihasilkan dari laut. Ya, binatang-binatang yang dihasilkan dari laut artinya penduduk laut dihalalkan. Ya. Wa ta'amuhu, dan makanannya. Binatang laut dihalalkan dan makanannya dihalalkan. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Ya, dihalalkan untuk kalian binatang laut dan makanannya, disebutkan oleh Ibnu Abbas tentang ayat ini. Beliau mengatakan, uhilla lakum shaydul bahri shayduhu ma ukhidha hayyan. Yang dimaksud dengan shayd, ya, shayd itu adalah mengambilnya, menjalannya atau menaklukkannya. Ini binatang yang sifatnya masih hidup, ikan yang masih hidup. Kemudian apa makna ta'amuhu? Makna ta'amuhu disebut oleh Ibnu Abbas artinya adalah ma'ukhidha mayitan, apa-apa yang diambil dari bangkainya. Sehingga, ya, makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 96, uhilla lakum shaydul bahri wa ta'amuhu, adalah dihalalkan untuk kalian binatang-binatang yang ada di laut dan juga bangkai-bangkainya. Ya, bangkai binatang laut, bukan bangkai binatang yang mati di laut. Ya, kalau binatang yang mati di laut ini harus dilihat binatang apa dulu itu. Kalau binatang itu adalah binatang yang diharamkan oleh Allah, walaupun matinya di laut tetap haram. Ya, tidak menjadi halal karena matinya di laut. Ya. Kemudian selanjutnya, yang kelima, faedah dari hadis ini adalah hillul kabid walau kanat taqturud daman, lakin bisyartin an takuna min mudakkatin ma'ana hadam. Ya. Yang kelima adalah halalnya hati. Ya. Halalnya hati, walaupun dia itu jenis daripada darah. Halalnya hati walaupun dia itu, ya, salah satu jenis dari darah, dengan syarat
binatang tersebut itu matinya dengan cara disembelih. Ya, matinya dengan cara disembelih. Bukan sesuatu yang diharamkan, dipukul, ya kemudian dia mati. Enggak. Ya. Tapi dia didapatkan dari cara yang halal, itu disembelih. Maka ketika kita buka, kemudian kita ambil hatinya, walaupun dia itu jenisnya dari darah, maka halal. Tapi kalau diambil dari mayat, bangkai, ya, maka statusnya tetap menjadi haram, ya, tidak bisa berubah menjadi halal karena caranya itu tidak sesuai dengan syar'i. Nah, ini diantara faidah-faidah yang dapat kita ambil dari hadis yang berkaitan dengan dua bangkai dan dua darah yang dihalalkan untuk umat Islam. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke hadis 13. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqa'a adh-dhubabu fi sharabi ahadikum falyaghmishu thumma liyanzi'hu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhar shifaan. Akhrajahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa zada wa innahu yattaqi bi janahi alladhi fihi da'un. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menuturkan Rasulullah SAW bersabda, apabila ada seekor lalat yang masuk, yang jatuh di minuman kalian, maka celupkanlah lalat tersebut, kemudian dibuang. Ya. Apabila ada seekor lalat terjatuh ke dalam minuman kalian, maka hendaknya dicelupkan, kemudian setelahnya dibuang. Fa inna fi ahadi janahaihi da'an, karena di dalam salah satu sayapnya itu ada penyakit, wa fil akhari shifaan, dan di salah satu sayap yang lainnya ada obat. Ya, ada obat, ada penyakit, ada obat. Akhrajahul Bukhari wa Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bukhari dan Abu Dawud, dan ada tambahan dari Abu Dawud, wa innahu yattaqi bi janahi alladhi fihi da'u, karena sayap yang satunya itu akan mengatasi penyakit yang dibawa oleh sayap yang lainnya. Ya. Karena sayap yang satunya akan mengatasi penyakit yang dibawa oleh salah satu sayap yang lainnya. Kemudian qala syarih Syekh Utsaimin rahimahullah taala, Syekh Utsaimin mengatakan, qauluhu idza waqa'a adh-dhubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu. Ya. Apabila lalat jatuh ke minuman kalian. Apa itu lalat? Ya, lalat adalah binatang yang masyhur, ya. Lalat adalah binatang yang masyhur yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan permisalan untuk menantang orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa lalat itu dijadikan sebagai salah satu binatang untuk menantang orang-orang kafir? Karena lalat merupakan binatang yang paling enteng. Ya. Binatang yang paling ringan. Binatang yang paling ringan adalah lalat. Sehingga ya, lalat itu tidak butuh dengan rumah, tidak punya rumah. Kalau binatang yang lainnya punya rumah. Lebah punya rumah. Ya. Semut punya rumah. Ya. Lalat tidak punya rumah.
Karena dia itu bisa hinggap dimanapun dia mau, dimanapun dia terbang. Ya. Karena lalat ini merupakan binatang yang paling ringan, maka dijadikan permisalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menantang orang-orang kafir. Allah mengatakan, "Ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah." Wahai manusia, dijadikan permisalan untuk kalian, maka dengarkanlah. Ya. Dijadikan permisalan untuk kalian, maka dengarkanlah secara seksama. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaban walau istama'u lah. Sesungguhnya orang-orang yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kalian minta, Tuhan-Tuhan yang kalian mintai selain Allah Subhanahu wa taala, lan yakhluqu dzubaban, mereka semuanya tidak akan mampu menciptakan seekor lalat. Ya. Tuhan-Tuhan selain Allah, orang-orang yang telah mati, yang kalian seru untuk menjawab doa-doa kalian, sesungguhnya mereka semuanya tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki sesuatu apapun, kekuatan apapun. Bahkan untuk menciptakan, untuk membuat binatang yang teringan pun mereka tidak bisa. Walau istama'u lah, walaupun mereka itu bersatu padu untuk membuat lalat. Ya. Walaupun orang-orang yang disembah selain Allah, Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, mereka bersatu padu untuk membuat seekor lalat, maka mereka tidak akan mampu dan bisa. Ya, tidak akan mampu. Ya. Antara jinnya, manusianya, patung-patungnya, ya, mereka bersatu padu untuk membuat lalat, maka mereka tidak akan mampu. Kalau untuk membuat lalat lagi tidak mampu, bagaimana mampu mereka menjawab doa-doa orang-orang yang menyembahnya? Ya. Yang satu minta diberikan ini, yang satu minta rizki, yang satu minta diberkahi kepada selain Allah, kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, kepada sesembahan-sesembahan selain Allah, maka tidak akan bisa. Karena yang memiliki hal itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu memberikan manfaat, yang mampu memberikan mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya Allah Subhanahu wa taala yang harus dimintai, bukan selain Allah. Ya, bukan selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya, untuk menyadarkan orang-orang kafir jahiliyah, ya, untuk menyadarkan orang-orang kafir jahiliyah yang mereka meminta kepada patung, ya, meminta kepada matahari, meminta kepada para malaikat, ya, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyadarkan mereka semuanya perumpamaan-perumpamaan seperti ini. Ya, perumpamaan yang seperti ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyadarkan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat yang lainnya, ya, di dalam surah Al-Isra Allah mengatakan, "Qul la istama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tu bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira." Katakanlah Muhammad kepada mereka, walaupun sekiranya jin, manusia, mereka bersatu padu untuk mendatangkan Al-Quran, ya, mereka bersatu padu untuk membuat Al-Quran tandingan, la ya'tuna bimithlihi, mereka tidak akan mampu untuk membuat semisal Al-Quran, walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, walaupun mereka semuanya bersatu padu untuk menyusun kekuatan. Tidak bisa. Ya. Karena semua adalah makhluk. Makhluk tidak bisa menciptakan. Ya, makhluk tidak bisa menciptakan. Makhluk tidak mengetahui sesuatu yang gaib. Ya.
Makhluk tidak mengetahui sesuatu yang gaib dan makhluk tidak bisa menciptakan sesuatu yang seperti dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ucapan, ya. Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan dalam Al-Qur'an, ya, sesungguhnya kalian itu tidak mengetahui yang ada di dalam perut wanita, ya, dari anak-anak bayi. Kemudian orang-orang kafir mereka membuat USG, alat untuk melihat bayi yang ada di dalam kandungan ibu. Ya. Apakah hal tersebut akan mengingkari ayat Allah atau ayat Allah itu sudah tidak relevan karena ada alat yang bisa melihat bayi di dalam perut? Sehingga terkesan ayat tersebut sudah tidak relevan di zaman kita ini. Maka jawabannya adalah ayat tersebut masih relevan. Ketika orang-orang manusia bisa membuat alat untuk melihat bayi yang ada di kandungan wanita, ya, itu hanya yang sifatnya fisik. Ya, itu yang sifatnya fisik. Apakah mereka dengan bisa melihat bayi dalam kandungan wanita itu bisa mengetahui kapan dilahirkan secara pasti? Bisa mengetahui rizki yang akan dibawa oleh anak tersebut? Bisa mengetahui di mana dia mati? Bisa mengetahui kapan dia mati? Jawabannya tidak. Apakah dengan cara dia bisa melihat anak tersebut, mereka bisa mengetahui anak ini bakal masuk surga atau bakal masuk neraka? Tidak bisa. Ya, sehingga tetap yang namanya manusia, namanya makhluk tidak akan mengetahui yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, ya. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaban wala bistama'u bih. Ya. Wala bistama'u lah. Orang-orang yang kalian sembah, Tuhan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan mampu untuk, ya, menciptakan seekor lalat walaupun mereka bersatu padu untuk membuat, ya, lalat tersebut. Kemudian selanjutnya diucapkan oleh Rasulullah SAW, idza waqa'a fi syarawi ahadikum, ya, falyaghmishu, apabila seekor lalat masuk ke dalam minuman kalian, maka celupkanlah. Ya, ini informasi dari Rasulullah SAW. Informasi dari Rasulullah SAW bahwasanya lalat apabila dia terbang dan masuk ke air, ya, maka kita dianjurkan untuk menyelupkan langsung ke dalam air tersebut. Kenapa? Karena lalat itu di sayap satu dia membawa obat, dan di sayap satunya lalat tersebut membawa penyakit. Akan tetapi, ya, di dalam hadis ini menginformasikan kepada kita bahwasanya lalat itu suci. Ya. Lalat itu suci. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika mengatakan lalat masuk ke dalam air, ya, dalam gelas, Rasulullah tidak memerintahkan untuk membuang airnya. Ya, tidak mengatakan buang airnya karena lalat itu najis. Ya, tidak. Tapi justru Rasulullah itu memerintahkan untuk memasukkan lalat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwasanya lalat itu suci, walaupun lalat itu suka di tempat-tempat yang najis. Ya, walaupun lalat itu suka di tempat-tempat yang najis. Ya. Ada sebagian orang yang beranggapan, bahwasanya kalau seseorang itu, mohon maaf, BAB, ya, maka harus dilepas semua pakaiannya. Ya. Kenapa? Karena takut dihinggapi oleh lalat. Ya. Karena takut dihinggapi oleh lalat. Kenapa? Karena lalat itu dia itu suka sesuatu yang najis. Bisa jadi lalat tersebut itu hinggap
di barang yang najis kemudian dia hinggap di pakaian sehingga pakaian itu najis. Ya, ada orang yang beranggapan demikian, maka orang-orang yang beranggapan demikian pandangan mereka itu keliru. Ya. Karena Nabi SAW, ya, apakah Nabi itu tidak pernah buang BAB? Ya. Nabi SAW itu mengajarkan ketika ada BAB adalah ketika mau BAB menjauh, kemudian tidaklah mengangkat pakaiannya kecuali sudah mendekat dengan tanah. Tidak memerintahkan untuk melepas pakaian. Tentunya di sana juga ada lalat. Ya, tentunya di sana juga ada lalat. Ya, hal ini mengabarkan kepada kita bahwasanya lalat itu suci walaupun lalat itu suka di tempat-tempat yang najis. Ya, walaupun lalat itu suka di tempat-tempat yang najis. Kemudian selanjutnya, ya, banyak orang-orang yang tidak atau belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang kafir, ya. Ketika mereka mencari tahu tentang Islam, ya, bahwasanya Islam itu adalah agama yang dari Allah Subhanahu wa taala, agama yang benar, mereka melakukan penelitian. Ya, di antaranya ada orang yang melakukan penelitian tentang hadis Nabi ini. Kenapa kok Muhammad itu mengatakan kalau lalat itu masuk ke minuman itu tidak usah langsung dibuang tapi dicelupkan dulu. Ya. Kemudian mereka teliti. Ya. Ternyata yang hasil yang mereka dapatkan sama persis dengan yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Sama persis dengan yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Karena lalat itu dia membawa satu, ya, di dalam sayapnya satu itu penyakit dan sayapnya satu yang lainnya adalah obat. Dan akhirnya banyak di antara mereka yang masuk ke dalam agama Islam. Ya, karena Islam itu adalah agama dari Allah Subhanahu wa taala, agama yang benar yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW itu adalah wahyu, adalah benar. Ya. Maka apabila dilakukan penelitian, maka informasi tersebut itu benar. Ya. Kemudian selanjutnya, apa faidah yang dapat kita ambil dari hadis ini, ya, tentang lalat? Disebutkan di sini bahwasanya faidah yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah syumulu syariatil islamiyah fi bayani amradil abdan wa bayani amradil qulub. Ya. Islam itu adalah agama yang universal. Ya. Yang menjelaskan semua sisi kehidupan makhluk. Ya. Menjelaskan tentang penyakit dan menjelaskan tentang obatnya. Ya. Menjelaskan penyakit dan menjelaskan dengan adanya obat. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ya, likulli da'in dawaun. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya, illa kecuali yang pertama adalah kematian. Ya, kecuali kematian, mati itu tidak kate obatnya. Ya, mati itu tidak ada obatnya. Walaupun berusaha untuk membuat pil anti mati, membuat gedung anti mati, ya, maka tidak akan mampu mereka menolak yang namanya kematian. Ya, karena kematian itu merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa ditolak. Ya. Islam itu adalah agama yang mencakup segala hal kehidupan manusia yang telah dijelaskan dalam agama Islam. Ya. Bagaimana berkaitan dengan penyakit badan, ya, Rasulullah telah menjelaskan, ya. Bagaimana tentang penyakit hati, ya, dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Bahkan para ilmuwan, ya, mereka mengatakan kebanyakan penyakit badan itu berawal dari penyakit hati. Ya, penyakit badan itu, ya, kebanyakan berawal dari penyakit hati. Kenapa ada darah tinggi? Kenapa ada kolesterol? Ya, ini berawal dari
penyakit hati. Maka yang utama bagi kita semuanya adalah ya mengobati atau menjaga hati. Menjaga hati ini supaya tidak terjangkiti penyakit hati yang ujungnya akan ya merambat ke dalam fisik kita. Kemudian yang kedua, di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah annadzubaba laisa binajisin la hayyan wala mayyitan. Ya. Lalat itu adalah binatang yang tidak najis. Binatang yang suci. Hidupnya ataupun matinya. Ya, hidupnya ataupun matinya. Ketika hidup walaupun dia adalah binatang yang senang dengan tempat-tempat yang najis, ya, tetap tidak dikatakan sebagai binatang yang najis. Ya. Sebagaimana Nabi SAW itu memerintahkan kita untuk menyelupkan ya, lalat tersebut ke dalam minuman kita apabila jatuh ke dalam minuman. Ya. Dan minuman itu sifatnya keseluruhan, bukan hanya air putih, ya, air susu, air teh, air kopi. Kalau kemasukan lalat, maka sunahnya pertama adalah dicelupkan dulu, baru diangkat dan dibuang. Ya. Kemudian yang ketiga, anna dzubaba idza waqa'a fi ta'amil jamid fa innahu la yughammis. Apabila lalat itu jatuh ke dalam makanan yang keras, maka tidak perlu untuk dicelupkan. Ya. Apabila lalat itu jatuh ke makanan yang keras, bukan cair, maka tidak perlu dicelupkan. Kenapa? Karena kalau dicelupkan, kalau didorong, hancur dia. Ya. Kalau ke air, dia tenggelam kemudian bisa diangkat. Tapi kalau ke benda padat, ya, kita dorong lalat tersebut, apa yang terjadi? Ya hancur. Kalau hancur justru malah akan membawa penyakit. Ya. Kita makan nasi, kemudian jatuh lalat. Nah, masukkan dulu, nyet. Akhirnya apa? Tidak lemak lagi dimakan, jijik itu ya. Tapi kalau ke air minum ya dimasukkan. Ya. Jadi ketika lalat itu masuk atau jatuh di benda padat, ya, di roti, ya, di nasi, maka tidak perlu untuk dicelupkan, langsung dibuang. Ya. Kemudian selanjutnya, idza kana dzubabu tahiran hayyan wa mayyitan fahal yuqasu 'ala dzubabi ghairihi. Kalau lalat itu adalah jenis binatang yang suci, hidupnya dan matinya, apakah bisa dikiaskan, bisa disamakan dengan binatang yang lainnya seperti lalat, yaitu binatang yang tidak punya darah merah? Ya. Apabila ada binatang selain lalat itu masuk ke minuman atau ke makanan, harus dicelupkan dulu? Jawabannya tidak. Ya. Karena hadis ini secara khusus berkaitan dengan lalat. Tapi apakah dia suci sebagaimana binatang, apakah binatang yang lainnya selain lalat itu dikatakan suci? Ya, mayoritas ulama mengatakan sama. Seperti semut. Ya. Semut yang masuk makanan, apakah makanan yang kejatuhan semut kemudian menjadikan makanan tersebut menjadi najis? Tidak. Ya. Kemudian belalang, semut, belalang, ya. Binatang-binatang yang tidak memiliki darah merah maka dikatakan sebagai binatang yang suci. Kalau jatuh ke makanan maka hanya dibuang tanpa harus dicelupkan, kecuali kalau lalat itu masuk ke air baru dicelupkan. Kemudian yang kelima, bayanu qudratillahi azza wa jalla wa annahu qadirun ala kulli syai'in. Hadis ini menunjukkan tentang kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis ini menunjukkan tentang kekuatan Allah Subhanahu wa taala
Karena Allah Subhanahu wa taala dengan mudahnya membuat binatang yang dia membawa dua hal yang berbeda. Ini kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi. Satu binatang yang membawa dua kemampuan yang berbeda. Satu kemampuan bawa racun, dua kemampuan membawa penawarnya. Ya. Kalau manusia bisa enggak? Bisa. Orang dikasih satu bawa racun, satu penawarnya, hancur badannya. Ya, ketika dia bawa racun, hancur badannya. Tapi kalau ya, lalat ini ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak mengetahuinya kecuali kita adalah mengimani Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuatan yang besar. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya di antara hadis, di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah an-dzubaba haram. Walaupun lalat itu suci, ya walaupun lalat itu suci, tapi kalau dimakan menjadi haram. Ya, dia itu suci ketika masuk ke makanan, ke minuman, tapi dia haram apabila dimakan dengan sengaja. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Tsumma liyanzi'hu." Ya, kemudian angkatlah dan buanglah. Nabi tidak memerintahkan makan langsung. Ya, masukkan dulu, celupkan, kemudian dibuang. Ya, menunjukkan bahwasanya lalat itu ini najis kalau dimakan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah tanbih ya dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala bahwasanya apakah minuman yang kejatuhan lalat itu wajib diminum? Setelah kita masukkan kemudian wajib diminum, maka jawabannya adalah tergantung dengan selera orang masing-masing. Kalau dia berkenan untuk meminumnya, ini merupakan sesuatu yang baik. Tapi kalau dia merasa jijik ya atau tidak tahan dengan hal tersebut, maka tidak wajib dia untuk meminumnya. Ya, tidak harus dipaksa. Ini kan sudah dibuang lalatnya. Ya, maka harus diminum. Ya, tidak. Ya, kita melihat ya kondisi seseorang. Kalau kondisinya dia mampu untuk meminumnya, maka silakan diminum. Kalau tidak mampu, ya jangan diminum. Ya, nanti habis minum langsung muntah. Karena ada sebagian manusia ya yang namanya makanan dan minuman itu tidak boleh kemasukan tangan. Tidak boleh kemasukan rambut. Ya, ketika rambut itu jatuh ke makanan langsung ditinggalkan. Ketika seorang itu memberikan dia sayur dan tangannya sedikit masuk ke dalam kuahnya langsung ditinggalkan, tidak mau makan. Karena dipandangannya jorok. Ya, ini ada sebagian orang yang beranggapan demikian, ya, padahal ya manusia itu suci dan tidak mensucikan dan tidak membuat najis. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.